Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program You News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah You News selengkapnya. Saudara, persediaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Tanjung Pinang Kepulauan Riau mengalami kekosongan. Tingginya kebutuhan darah donor berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan darah. Kebutuhan darah donor di Tanjung Pinang Kepulauan Riau semakin meningkat, sementara persediaan darah di Palang Merah Indonesia habis. Kondisi ini menyulitkan masyarakat yang memerlukan pendonor, terutama di saat mendesak. Ya, stok kita di sini boleh dikatakan sangat minim sekali ya, malah bisa sampai habis karena kebutuhan lebih banyak dibandingkan daripada pendonor. Jadi stok kita habis. Jadi biasanya kita kalau stok kita habis, biasanya yang membutuhkan itu kita suruh mencari pendonor, biasa dari keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan darah di saat darurat, PMI di Tanjung Pinang hanya bisa mengandalkan pendonor dari kalangan saudara maupun kerabat pasien yang membutuhkan. Rowin mengharapkan masyarakat Tanjung Pinang yang merasa mampu untuk mendonorkan darahnya agar bisa secara rutin mendonor, tidak hanya untuk membantu bagi yang membutuhkan, namun juga untuk meningkatkan kesehatan pendonornya. Pendonor darah juga diharapkan sudah menjalani vaksinasi COVID-19, sehingga mengurangi penyebaran COVID-19. Dipastikan Rowin, PMI Tanjung Pinang menerapkan prokes dan mensterilisasi proses pendonor hingga selesai. Sementara itu, salah seorang pendonor mengaku tak mengkhawatirkan berdonor di masa pandemi ini, dikarenakan ia selalu menjalani prokes dan pengecekan kesehatan sebelum berdonor. Saya mengajak masyarakat supaya kita rajin mendonor darah. Itu bukan karena dampak yang kita rasakan sendiri ya. Selain kita mendonor darah kita juga menolong nyawa seseorang. Jadi setetes darah kita itu sangat berarti bagi mereka. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, 6 warga tertimbun longsor bekas pertambangan timah di unit produksi timah Primer UPT Site Pemali Bangka pada Rabu 23 Juni dini hari. 2 diantaranya meninggal dunia. 6 warga desa Pemali dan desa Dam Keramat, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tertimbun longsor tanah di lokasi tambang timah unit produksi timah Primer UPT Site Pemali Bangka, Rabu 23 Juni dini hari. Dari 6 korban, 2 dinyatakan meninggal dunia, 3 luka ringan dan 1 luka berat. Kapolsek Pemali, Ibda Reza Irawan menerangkan, kronologis kejadian berawal dari 6 warga yang mencari peruntungan sisa pasir timah di bekas tambang timah Primer UPT Site Pemali Bangka. Naas, tanah galian longsor dan menimbun ke-6-nya di kedalaman 20 meter. Seorang di antaranya berhasil selamat dan mencari pertolongan. Petugas BPBD dan penduduk setempat mengevakuasi ke-6 warga ke rumah sakit setempat. 2 di antaranya meninggal dunia. Kira pukul 3 pagi di wilayah Kecamatan Pemali telah terjadi tertimbun tanah warga masyarakat Desa Pemali yang sedang mencari tiling di lokasi ex tambang timah di wilayah Pemali. Saat ini sampai dengan sekarang telah ditemukan dari seluruh penambang terdiri sebanyak 6 orang. Kita laksanakan upaya pencarian dan ditemukan 4 penambang dalam keadaan sehat dengan luka berat, kemudian 2 penambang dalam kondisi meninggal dunia. 2 warga yang dinyatakan meninggal dunia atas nama IP 40 tahun dan HD 20 tahun. Dari Pemali Bangka Belitung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, puluhan orang dilarikan ke Puskesmas Padas dan RSUD Dr. Suroto Ngawi pasca keracunan massal saat menyantap nasi tasyakuran.
Puluhan warga desa Sukowiono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, mengalami keracunan setelah menyantap nasi kotak tasyakuran 3 bulan kelahiran putra Swigiantoro, warga desa Sukowiono. Sejumlah korban keracunan dirawat jalan dan dirawat inap di Puskesmas Padas dan RSUD Dr. Suroto, Ngawi, Jawa Timur. Pasca keracunan massal, 60 warga desa Sukowiono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, pihak kepolisian telah mengumpulkan bukti, meminta keterangan korban dan pemilik hajat. Pihak kepolisian telah menertibkan laporan polisi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menguji sampel nasi kotak tersebut di laboratorium. Untuk korban saat ini menjadi 60, di mana 37 rawat jalan dan 23 orang dirawat. Saat ini dari Dinkes Kabupaten Ngawi sedang mengecek daripada sampel makanan yang kemarin diamankan. Dari pengusaha catering baru kita ambil keterangan, nanti kita sampaikan setelah daripada masyarakat ini membaik semua. Saat ini, pihak kepolisian masih konsentrasi untuk kesembuhan seluruh korban keracunan. Setelah seluruh korban selamat, pihaknya baru akan melakukan penanganan hukum terhadap kasus ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Kantor Berita Antara mengabarkan. Saudara, 9 titik lalu lintas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau telah dilengkapi dengan Area Traffic Control System (ATCS). ATCS dilengkapi dengan kamera pengintai dan pengeras suara, sehingga memudahkan Dinas Perhubungan untuk menegur pengendara tak taat lalu lintas, hingga himbauan untuk mematuhi prokes. Berikut cuplikannya. Pak, pengendara roda 2, ya terima kasih Pak, semoga selamat sampai ke tujuan. Tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, memaksimalkan fungsi ATCS yang tersebar di 9 titik lampu lalu lintas. Tidak hanya untuk mengatur lancarnya lalu lintas, Dinas Perhubungan memanfaatkan teknologi ini untuk menegur para pengendara nakal. Di mana ATCS ini kami sudah punya sisi roomnya, artinya ruang kontrolnya ada di Dinas Perhubungan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah beroperasi. Ada suatu kemacetan kita bisa kontrol dari sini, nanti hijaunya bisa bisa dipercepat, artinya supaya tidak titik kemacetannya bisa terkurangi. Kemudian juga bisa terdeteksi adanya pelanggaran lalu lintas di dalam arti misalnya contoh ada yang tidak pakai helm bisa dipantau di sini dan ininya bisa dihimbau petugas bahwa plat nomor sekian tidak pakai helm. Selama masa pandemi ini, Dinas Perhubungan juga memaksimalkan ATCS untuk mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi prokes dan menegur jika melanggar protokol kesehatan di jalanan. Kalau misalkan terjadi pelanggaran, kita langsung tegur. Sementara kalau kewenangan di sub ya kita mengingatkan mengenai marka keselamatan jalan, yang nggak pakai helm kita suruh berhenti, yang nggak pakai masker kita suruh pakai masker, yang melanggar zebra cross kita suruh mundur. Nah, itu bisa ketahuan semua, bisa pindah ke sini ketika lampu merahnya kan. Nah, ketika ada kecelakaan, kita bisa proses siapa yang salah gitu loh. Kedepannya, Dinas Perhubungan akan kembali menambah titik pemasangan ATCS guna memaksimalkan pemantauan jalan, juga memantau pengendara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.